Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin azakumullah, alhamdulillah sudah kita bahas masalah yang berkaitan dengan adhahi, hewan kurban dan berkurban. Ada satu permasalahan yang cukup panjang yang belum kita angkat, dan itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram, yaitu pada hadis yang pertama dan hadis yang kedua tentang permasalahan tata cara menyembelih hewan kurbannya, yang disebutkan di situ oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hadis yang pertama, wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Beliau menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kakinya pada bagian kaki kambingnya. Yang disebutkan dalam lafaz Imam Muslim mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian pada hadis yang kedua, pada hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah SAW meminta pisau kepada Aisyah dan diperintahkan untuk diasah, disebutkan beliau mengambil pisaunya, mengambil hewannya, dibaringkan, kemudian disembelih sambil membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin min ummati Muhammad. Ini pembahasannya terkait dengan masalah tata cara penyembelihan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sengaja saya akhirkan barakallahu fik, dikarenakan memang pembahasannya cukup panjang. Baik, di sini ada beberapa pembahasan penting terkait dengan hewan yang disembelih, orang yang menyembelih, alat yang digunakan untuk menyembelih, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Yang pertama terkait dengan masalah persyaratan hewan yang disembelih. Yang pertama ialah ayyakuna hayyan waqta dzabh. Hewan itu masih hidup sewaktu disembelih. Maka tidak mungkin menyembelih hewan yang sudah mati. Baik. Yang kedua, ayyakuna zahuqu ruhihi fi mahdi dzabh. Yang kedua, rohnya itu hilang, rohnya melayang dengan sembelihan tadi, bukan karena sebab yang lain. Ini penting. Bisa jadi dia meninggal dunia karena sebab lain selain penyembelihan. Kalau itu yang terjadi, maka bukan dikatakan sebagai hewan yang halal, tapi dikatakan sebagai bangkai, sebab dia matinya bukan karena disembelih. Adapun persyaratan yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, yang pertama ialah ayyakuna aqila. Dia seseorang yang berakal. Sehingga orang yang gila tidak sah penyembelihannya. Orang yang sakran, tahu sakran?
orang yang fly, yang mabuk, yang hilang ingatan, tidak sah sembelihannya. Baik. Apakah dipersyaratkan yang menyembelih harus laki-laki? Jawabannya tidak. Laki-laki boleh menyembelih. Wanita juga diperbolehkan menyembelih hewan, baik hewan kurban ataupun yang lainnya, dengan persyaratan dia kuat dan mampu. Perempuannya itu kuat dan mampu. Dan tentunya di sekitar wanita yang lainnya atau laki-laki yang mahramnya, sehingga menimbulkan fitnah. Ditanyakan hal ini kepada Lajnah Daimah terkait dengan hukum seorang wanita yang menyembelih hewan kurban. Mereka menjawab diperbolehkan apabila dia mampu untuk melakukannya. Sebab tidak ada nas dalil yang melarang wanita menyembelih hewan kurban. Jadi paham ya? Begitu pula apakah boleh anak yang kecil menyembelih hewan kurban? Jawabannya menurut kalau dia punya kemampuan, kuat dan mampu melakukannya sesuai dengan cara yang syar'i, diperbolehkan. Walaupun dia belum balik. Sehingga syarat utama ayyakuna aqila, harus berakal. Harus berakal ya kan, barakallahu. Nah, persyaratan yang kedua, ayyakuna musliman au kitabiyya. Yang menyembelih harus orang muslim atau seorang ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Adapun orang muslim jelas, karena sembelihan yang dihalalkan adalah sembelihannya kaum muslimin. Adapun al-kitabi, sembelihannya ahli kitab, itu dengan nas Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian. Makanan di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ai dzabaihuhum, sembelihan-sembelihan ahli kitab itu halal untuk kalian. Sehingga syaratnya yang menyembelih muslim atau ahli kitab. Tapi untuk ahli kitab dengan syarat diketahui dia menyembelih dengan tata cara syar'i dengan membaca basmalah. Kalau diketahui dia membaca selain nama Allah, dia menyebut sesembahannya, maka hukumnya haram. Atau dia sembelih dengan tata cara yang tidak syar'i, tidak islami, maka tidak boleh. Terkait dengan ketentuan sama dengan muslim. Yang dibahas sekarang orangnya, muslim atau ahli kitab. Barakallahu fikum. Yang ketiga, persyaratan yang ketiga, alla yakuna muhriman. Yang menyembelih statusnya bukan orang ihram, yang sedang berihram. Sebab orang yang berihram, barakallahu fikum, tidak boleh mengganggu hewan-hewan buruan, baik dengan diburu ataukah dengan dibunuh ataukah dengan disembelih dan semisalnya. Itu jelas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di Al-Maidah ayat yang ke-95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan dalam keadaan kamu sedang berihram. Di ayat yang setelahnya Allah mengatakan, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan atas kalian hewan-hewan darat buruan selama kamu masih berpakaian ihram. Ini wawah. Maka yang menyembelih hewan kurban statusnya bukan orang yang sedang berihram. Itu kalau di sana al-haji. Barakallahu fikum. Baik. Ketentuan yang berikutnya,
ialah ayyusammiya 'ala dzabihah. Ayyusammiya 'ala dzabihah. Dia menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan korban atau menyembelih hewan. Ini jelas. Sebab kalau dia tidak menyebut nama Allah, maka menjadi bangkai. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am ayat yang ke-121, Allah menyatakan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Kalian jangan memakan hewan yang tidak disebut padanya nama Allah, itu kefasikan. Ini larangan memakan hewan yang disembelih dengan tanpa baca basmalah. Mafhumnya ketika menyembelih harus baca basmalah. Bagaimana kalau dia lupa? Lupa tidak baca basmalah. Hewannya bangkai atau nggak bangkai? Lupain. Lupa, nggak sengaja. Lupa menyembelih tanpa baca basmalah. Hewannya bagaimana? Bangkai itu bukan? Halal berarti. Dia lupa. Dalilnya? Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Yang itu. Dua pendapat ya, Pak. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hewannya enggak bangkai, dikarenakan dia lupa. Dengan ayat tadi Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Ada lagi yang mengatakan bangkai, sebab menyembelihnya dengan tanpa nama Allah. Dengan ayat tadi, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi innahu lafisqun. Kamu jangan memakan hewan yang belum disebutkan pada nama Allah, itu kefasikan. Ayatnya umum, baik kamu lupa atau sengaja. Dua pendapat. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang terakhir, yang mengatakan itu bangkai. Adapun terkait dengan kelupaan Anda, itu mengangkat dosa dari Anda. Anda nggak berdosa karena Anda lupa. Tapi terkait dengan status hukum hewannya, bangkai dengan ayat tadi. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Bedakan antara hukum Anda sebagai pelaku penyembelihan dan hukum hewan yang Anda sembelih. Kalau terkait dengan kelupaan pada Anda pribadi, Anda nggak dosa. Tapi terkait dengan hewannya, itu ayatnya. Jangan memakan hewan yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi lebih condong pada pendapat ini, sehingga dikatakan bangkai kalau sampai tidak dibacakan basmalah padanya. Ini persyaratannya, syarat sahnya sembelihan. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa ketentuan untuk orang yang menyembelih. Kemudian persyaratan yang berkaitan dengan alat penyembelihannya. Yang pertama ialah antakuna qati'atan. Antakuna qati'atan. Alatnya itu betul-betul tajam dan memutus. Tajam dan memutuskan sesuatu. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam hadisnya Aisyah meminta yang namanya al-mudiyah, pisau. Yang kedua minta diasah. Apa tujuannya? Supaya tajam, pisaunya tajam dan mudah memutuskan kepala hewan. Begitu menyembelih. Kalau dia menyembelih dengan sesuatu yang tumpul, itu merupakan ta'adzim, menyiksa hewan, punya haram ya. Nah, bayangkan tuh hewan disembelih dengan pisau tumpul, gak putus-putus itu, tersiksa. Namanya juz. Nggak boleh menyiksa makhluk Allah Taala. Sehingga dengan alat yang sangat tajam. Barakallahu fikum. Ketentuan yang berikutnya ialah alla takuna 'azman aw dhufra.
tidak boleh terbuat dari tulang dan tidak boleh dengan kuku. Walaupun tulangnya itu sangat tajam mengalirkan darah, walaupun kukunya sangat tajam mengalirkan darah, tidak boleh. Nas hadis melarangnya. Disebutkan dalam hadis Rafi bin Hudayj radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang ketentuan alat yang dipakai untuk menyembelih. Beliau mengatakan ma'an haradan wa dzukira smullahi fakul laisa sinna wa dhufur. Segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, silakan kamu makan. Bukan tulang, bukan pula kuku. Asin itu adalah gigi. Al-ghufur kuku. Amma sinnu fa'adun. Adapun gigi termasuk tulang. Wa al-ghufur famuda al-habasyah. Adapun kuku itu alat penyembelihannya orang Habasyah. Ketika itu masih kafir. Ini nas hadisnya Rasul SAW yang melarang. Sehingga apapun yang kita gunakan, yang penting dia sangat tajam dan memutuskan mengalirkan darah, boleh. Baik dari besi, dari batu, atau dari apapun silakan. Yang penting jangan menggunakan gigi atau kuku atau tulang. Barakallahu. Di sini ada pertanyaan ya, Pak, terkait dengan alat kontemporer sekarang ini. Apa hukumnya menggunakan alat penyembelihan elektronik? Mesin langsung potong tuh leher kambingnya. Tahu kan? Entah pisau atau alat tertentu memotong itu. Ya. Tapi yang menggunakan mesin penyembelih. Misalkan bergerak kan, suaranya udah gini gitu. Kepalanya ayam, set langsung. Gitu. Nah gitu ya, kepala kambing. Apa hukumnya menyembelih dengan alat itu? Ya kalau diem aja, itu masalah kontemporer harus jawab. Pisau, sejak dulu pakai pisau, pakai tangan kita orang. Sekarang menggunakan mesin gitu. Apa hukumnya? Alasannya? Yang pertama bukan dari tulang, bukan dari gigi, bukan dari kuku. Yang kedua tajam. Yang berikutnya mengalirkan darah. Secara ketentuan yang disebutkan dalam riwayat tadi masuk, nggak ada masalah. Tapi muncul pertanyaan berikutnya. Pada kenyataannya kalau menggunakan alat dari mesin, kepalanya putus. Apakah boleh? Yang muncul pertanyaan, apakah boleh menyembelih hewan sampai kepalanya lepas dari badannya? Ya apa? Seperti Mas ya. Yohanes. Jawabannya mana? Jawabannya tidak ada masalah. Boleh. Tidak ada nas yang khusus yang tegas melarang ketika menyembelih kepala harus nggak boleh putus. Yang terpenting adalah urat-urat yang diinginkan putus. Entah kepalanya putus atau tidak, itu nggak ada pembahasan. Yang penting urat yang terpenting yang harus diputus itu betul putus. Kalau misalkan ayam itu, sredel. Tapi jangan lupa ya baca. Bismillah, jangan asik. Basmalah, Bismillah. Dan praktis. Tapi apakah mau bikin sok itu hewan? Yang jelas, ya bikin sok ya. Dengan suaranya itu. Itu dibahas oleh para ulama Jepang sampai sekarang ini.
Mereka mengatakan secara ketentuan yang disebutkan dalam riwayat barakallahu fikum itu termasuk peralatan yang sesuai dengan kriteria syar'i, tajam, memutuskan, kemudian bukan tulang, bukan gigi, bukan kuku. Barakallahu fikum. Cuma yang mereka bahas sampai memutuskan kepala, tentu tidak ada masalah barakallahu fikum, dikarenakan bukan termasuk hal yang dilarang. Naam. Ini terkait dengan persyaratan pada alatnya. Yang berikutnya adalah adab-adab dalam menyembelih hewan. Yang pertama ialah ihsan az-zabihah. Berbuat baik kepada hewan yang disembelih. Caranya bagaimana? Di antara cara berbuat baiknya ya kawan, menyembelih dia dengan alat yang sangat tajam. Wal yuhidda ahadukum syafratahu kata Rasul. Persyaratannya tidak boleh mengasah pisau di depan hewan tadi. Itu kurang adab dan membuat shock hewan tersebut. Sehingga diasah di luar, baru kemudian selesai dibawa. Rasul memerintahkan siapa? Aisyah untuk mengasah pisau. Itu selesai diambil, baru kemudian dipakai untuk menyembelih. Rasul tidak mengasah di depan hewan tadi. Pak Galil, bentar lagi putus kepala ente. Kata itu di luar. Akhirnya apa ya? Barakallahu. Di antara adabnya berbuat baik dengan hewan tadi ialah disebutkan oleh sebagian ulama kita, dituntun ke tempat menyembelihannya dengan cara yang bagus. Tuntun dengan baik, dengan lembut, jangan kamu tendang, jangan kamu pukul. Tuntun yang bagus. Bahkan sebagian mereka mengatakan dikasih makan dulu. Kasih makan dulu, tenangkan dulu dia, tenangkan psikologinya. Yang mau dieksekusi mati. Barakallahu itu. Baik. Itu diantaranya ada. Yang kedua, ibja'uz zabihah. Membaringkan, menidurkan hewan sembelihan tadi. Itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah tadi. Disembelihkan. Yang afdal barakallahu fikum, hewan itu dibaringkan pada sisi sebelah kiri. Ya, kalau misalkan diri dibaringkan, kirinya di bawah. Paham ya? Kemudian adab yang berikutnya, orang yang menyembelih menginjak pundak dan bagian atas yang kanan. Jadi kiri di tanah, yang sini diinjak oleh yang menyembelih. Barakallahu. Otomatis nanti kepala hewan dipegang oleh orangnya dengan tangan kirinya. Menyembelih dengan tangan kanannya. Ada gambaran? Ada gambaran enggak? Hah, ini hewan. Ya, sebelah kirinya ini di bawah barengan begini. Orang injak sebelah sini kan gitu ya. Otomatis apa? Orangnya ini apa nih Pak? Tapi orangnya ini menghadap ke arah sana kan gitu. Tangan kiri dia mau memegang kepala, tangan kanannya menyembelih. Itu lebih aisar, lebih mudah katanya para ulama. Di antara yang membawakan demikian ialah Imam Mus'ani rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Subulus Salam. Nah, itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kemudian diinjak pada bagian kaki dan lehernya supaya tidak banyak meronta? Dibaringkan, kemudian diinjak itunya pegang kepalanya sehingga dia tenang, tidak bisa meronta. Langsung taruh. Baik. Adapun menghadapkan hewan ke arah kiblat itu bukan persyaratan, bukan kewajiban, tapi perkara yang sifatnya sunnah saja, sehingga dimasukkan dalam mereka termasuk dalam bab adab, bukan persyaratan, mustahab. Dan ingat, yang merupakan persyaratan utama adalah menyebut nama Allah. Juga di antara adabnya menyebut di antara adabnya ialah bertakbir Allahu Akbar. Untuk hewan kurban disebut nama orang yang berkorban. Allahumma hadza an fulan.
Kemudian sunnah yang berikutnya berdoa supaya diterima. Allahumma taqabbal hadza an fulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang kita baca. Sehingga kalau mau digabung jadi satu, membaca bismillah. Bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza an fulan. Allahumma taqabbal hadza an fulan. Gitu ya. Bismillah ini persyaratan. Bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza an fulan. Kalau misalkan antum sendiri menyembelih, Allahumma hadza anni gitu. Allahumma taqabbal hadza anni. Barakallah. Ini terkait dengan permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyembelihan barakallah. Baik. Sehingga kalau diperhatikan yang pada rutin Allah terkait dengan masalah menyembelih hewan kurban, baik, hewan kurban dituntun ke tempat penyembelihannya, dibaringkan di sebelah mananya? Di bagian sebelah kirinya, dihadapkan ke arah kiblat. Mana kiblat yang itu? Sana ya? Kok pas sana ya? Tapi saya itu pas dia. Dibaringkan sebelah kiri, menghadap ke arah kiblat, barakallahu fikum. Yang menyembelih di bagian belakang hewannya, kemudian dia injak menggunakan kakinya. Biasanya menggunakan kaki apa ya, Pak? Hah? Diinjak menggunakan kaki yang menurut dia paling mudah untuk menyembelih. Kalau dengan kiri gini gampang ya, gampang. Kalau kanan, tapi yang paling mudah sebelah kanan. Sehingga posisi itu enak. Set langsung bismillah. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma hadza anni, Allahumma taqabbal hadza. Apa yang harus putus dari lehernya hewan? Apa yang harus putus dari lehernya hewan? Ada yang sempurna, ada yang sah. Yang sempurna ialah memutus semua urat-urat yang ada di lehernya hewan. Ada urat, ada saluran pernafasan, ada saluran makan, ada 2 urat besar yang di situ tempatnya darah mengalir. Begitu ya. Ada 4 ya. Barakallahu fikum. Itu kalau putus semuanya itu lebih afdal. Tapi yang sah kalau dia sudah memutus al-wujdan, 2 urat besar yang kalau diputus maka akan keluar dengan cepat darahnya tadi. Ini al-wujdan sebelah sini, yang gede itu ya. Tayyib yang tengah-tengahnya ada yang nafas, ada yang makanan. Barakallahu fikum. Kalau putus semuanya itu lebih afdal. Tapi kalau cuma 2 tempat bagian darahnya itu yang keluar, yang diputus sehingga darahnya keluar dengan cepat dengan muncrat, itu dikatakan sah. Dikatakan dengan cara itulah akan mempercepat kematian sang hewan. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram. Barakallahu. Hadza huwa. Ini terkait dengan masalah tata cara dan adab-adab penyembelihan. Intah. Ikhtisar dengan selesai. Ada yang mau tanyakan? Hewannya lagi berdiri nih. Loh, masa bisa lagi baring tebas? Ya paham, saya paham. Makanya saya katakan hewannya lagi berdiri. Masa mungkin? Ya kena tanahnya kan, kena itunya kan. Kalau diayunkan, itu kan dari atas ke bawah gini. Itu kan membutuhkan ruang supaya dia bisa narik. Itu mungkin kalau hewannya berdiri. Nah gitu ya. Dan itu dilakukan biasanya pada unta. Kalau unta kan ditusuk bagian sambil menderung, tusuk. Itu namanya nahr. Boleh. Yang seperti itu
kurang nyaman gitu loh. Dan yang berikutnya bukan sembarang orang mampu melakukannya. Harus yang ahli dalam urusan pedang memedang. Tapi gitu, kalau sampai dia salah, tersiksa tuh hewannya itu. Nah gitu ya. Tadi itu jangan dikira di grok gitu ya Pak. Penyembelihan yang bagus itu sekali tarik. Antum biar dari atas apa dari bawah? Tergantung kemampuannya masing-masing. Tergantung orangnya masing-masing. Ada yang dari atas. Ini sekali begini. Gitu. Sehingga ada tenaganya. Ada yang dari bawah. Pisau di bawahnya itu. Ya, doa segala macam langsung tarik gitu. Jadi juga bukan begitu cara penyembelihannya itu. Bisa tersiksa itu hewannya. Sekali tarik. Itu udah putus semuanya. Kalau tajam putus semuanya. Terus ditahan sebentar supaya dia nggak merontak. Terus supaya betul-betul darahnya keluar. Kalau berkali-kali tandanya lagi latihan. Belum ngamalnya belum. Sekali ragu-ragu dia. Waduh, belum putus. Tidak lagi. Oh sapi, ya kambing yang lakukan. Kalau sapi belum tergambar tadi di kepala saya. Tadi di kepala saya tadi ayam sama kambing. Tadi kan saya nyentuhkan tadi gini kan kambing tadi. Iya kalau sapi bisa sekali sih. Syaratnya ada harus panjang besar itunya pisaunya itu tenaganya kuat. Kayak itu ya betul. Al-muhim diupayakan sekuat tenaga supaya lebih cepat untuk membunuh dia, menyembelih dia. Iya, kalau sapi lain urusannya itu. Tadi kambing ya, Pak. Kalau sapi tadi betul. Klewernya itu harus diatur bagaimana caranya supaya lebih mendekat ke arah dagingnya. Langsung. Barakallahu fi hayakumullah. Sudah. Kalau sapi itu biasanya kita ikat kakinya itu kalau nggak apa-apa terus boleh. Kalau memang harus dengan cara itu. Kalau memang harus dengan cara itu. Kalau di sana enggak usah gitu-gitu. Subhanallah, cepat mereka. 2 orang aja sudah bisa menjadikan sapi. Yang saya saksikan ketika di Yaman. Ketika di belum pernah saya rasa. Di Yaman pernah. 2 orang aja, bapak sama anak. Ini penjual sapi. Penjual daging sapi. Penjual daging sapi. Jaga. 2 orang aja. Cepat dia. Itu biasa, santai. Kalau tahu kakinya di apa namanya? Biasanya orang dijeglang gitu. Langsung. Anaknya megang belakangnya. Langsung. Cepat sekali. Ini Indonesia diruwet dulu urusannya. Harus pakai kayu, kemudian awal tali segala macam. Itu pun kalau nggak ngamuk tuh sapinya. Nah, 1, 2, 3 serang, bak, begitu baru berhenti. Itu pun kalau nggak lepas talinya. Di mana? Ada. Oh luar biasa. Nah, kalau bisa begitu ahsan. Sehingga nggak ruwet kayak tadi itu. Sudah. Ya mestinya ada tekniknya ya. Tidak mungkin ngawur sih ada tekniknya. Itu makanya dia punya keahlian khusus tadi itu. Tapi kalau nggak ada yang bisa, terpaksa harus seperti itu, ya sudah gimana lagi? Karena nggak mungkin sapi sebenarnya dengan cara berdiri. Sundang aja. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Waktu mau penyembelihan besoknya ternyata itu lari, dicari-cari tidak dapat sampai ketemunya tanggal 15 Zulhijjah sudah lewat masa penyembelihan itu gimana? Apa di 9 tahun depan atau masa penyembelihan itu diganti? Ketemu akhirnya? Enggak, itu kan menunjukkan 5 hari setelahnya kan.
Diganti ketika itu. Diganti. Diganti. Nggak diganti. Dicari baru ketemu. Ya kan, itu kan hilang. Masa dia masih. Hanya dia nggak ganti ketika itu. Nggak ada uang lagi, gimana lagi gitu. Ketemunya di hari lagi. Yang saya ketahui karena tidak dari keterangan para ulama kita, hewan kurban itu kalau sudah ditakyin harus disembelih. Wallahu a'lam terkait dengan yang seperti tadi itu, apakah tetap dihukumi kurban atau tidak? Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kayaknya kan masih ya kalau seandainya, ya kan? Tadi antum tanya kan kalau seandainya kan. Artinya secara real dari kenyataan orang ketika sapinya hilang, mungkin dia ganti, mungkin selesai urusan. Wallahu a'lam ya. Sepengetahuan saya kalau ditakyin itu harus disembelih. Tapi pembahasnya apakah ketemunya di luar tanggal itu tetap dihukumi sebagai udhiyah atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ya Pak, selesai semua pembahasan yang berkaitan dengan masalah kurban dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Iya. Pembahasannya sangat bagus barakallahu. Baik, ada fatwa dari Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Seingat saya di dalam kitab Ar-Rihlatul Akhirah ketika beliau di Amerika. Lagi sakit itu di Amerika sebelum beliau pulang ke Saudi. Itu kan dibukukan fatwa beliau oleh istrinya Ummu Salamah Salafiyah dalam buku Ar-Rihlatul Akhirah, buku segini. Itu ada fatwa. Di antaranya detail masalah itu. Beliau mengatakan kalau seandainya ayam, karena begitu, sebenarnya ayam di sini. Kalau seandainya ada ayam ditata berjejer, rapi gitu, jejer, gantung jejer. Nah, dari ujung sampai ujung. Kemudian dia menggunakan mesin tadi, membaca basmalah sekali untuk semua yang ada, sekali gerakan. Beliau mengatakan itu diperbolehkan. Mesin, nah, bismillah. Ini jejer loh ya, bukan kemudian satu, ayo pasang lagi. Enggak, sudah berjejer, rapi. Bismillah. Dia mengatakan itu diperbolehkan dikarenakan mereka semua satu kesatuan. Lain halnya kalau nunggu dipasang lagi, satu, bismillah, deng, harus bismillah lagi. Ada kemarin kan? Itu fatwa dari Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah ta'ala. Yang lainnya berpendapat lebih baik tidak basmalah pada tiap-tiap penyembelihan. Ini yang lebih ahwat, lebih hati-hati. Barakallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada lagi yang lain? Karena pembahasan kurban nggak banyak, segini aja. Apakah boleh atau disyariatkan orang berkurban untuk menghadiri penyembelihan tersebut? Ya, disunahkan. Nyembelih sendiri, dzabaha biyadihi, dzabahahuma biyadihi, nyembelih sendiri atau isyhad, mempersaksikan. Itu dianjurkan. Tapi enggak wajib. Enggak wajib. Takyinnya itu dengan cara tadi di jarah tadi. Bisa diwakilkan. Iya, yang penting dia atau orang yang disuruh menjaga sapi tidak sudah melukai sedikit bagian punuk sapi tadi. Hah? Persyaratan? Tidak, itu anjuran sih. Bukan syarat sahnya hewan kurban. Supaya ngerti ini hewan kurban, tidak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwakaf, harus disembelih. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Cukup? Di masjid.
Ini nggak mengada-ngada, memang sudah selesai materi yang bersampaikan terkait dengan masalah dia ini. Sudah semua dibawakan semua dari mulai waktu, tempat, kriteria sampai pembahasan tata cara menyembelih semua sudah. Berwudu maksudnya? Tidak ada persyaratan demikian. Dia nggak lagi sholat. Disembelih nggak mati, gimana? Nggak paham saya. Kalau sudah terputus yang namanya dua urat gedenya ini, apalagi ditambah dengan saluran nafas dan makanannya, putus semuanya, mati. Enggak. Kira sudah putus, belum. Ya seperti ayam kan biasanya gitu. Ayam malah gampang. Sapi atau kambing itu yang mungkin begitu. Yang jelas kalau ketika dia menyembelih, dia kan nyembelih kan, sudah putus. Itu kan didiamkan dulu sama dia. Dilihatin itu. Ada yang belum, langsung diputus kembali. Baru ketika sudah kondisi lemes badan hewannya dilepas. Nah kemudian lepas gitu, kabur sapinya. Ya, ditahan terus sampai dia betul-betul dikirakan habis darahnya dan paham ya? Itu pernah terjadi ayam buat anak, dia mengira sudah putus. Paling takut dia. Nah, ya, begitu nyembelih dilepas terbang gitu ya. Terbang gitu nggak mati ini. Pegang lagi, oh belum. Iya, harus disembelih lagi. Baca bismillah lagi. Bismillah. Itu biasanya bukan profesional. Bukan profesional itu. Yang prof itu langsung. Atau belum dia tengah terus ya. Sudah. Tunggu. Barakallah. Apakah kerbau dan banteng itu termasuk jenis sapi yang sehingga boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Banteng nggak masuk. Kalau kerbau sebagian ulama memasukkannya dalam bahimatul an'am, termasuk sapi. Ya, kerbau dan sapi itu satu bagian. Terkait dengan zakatul mal, terkait dengan masalah akikah, terkait dengan masalah udhiyah, terkait dengan masalah al-hadiyu, itu digandengkan kerbau sapi. Itu ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak masuk. Banteng lain urusan. Banteng bukan urusan. Untuk apa ini? Nah. Untuk hewan kurban terangkan tadi, hewan kurban khusus hewan ternak, onta, sapi, kambing. Tidak boleh selain ini. Itu kurban khusus. Sebagaimana akikah harus kambing, tidak boleh dia. Berburu rusa boleh, makan rusa boleh, sembelih dengan cara itu boleh. Halal. Uratnya agak besar, ya. Nah, ya. Uratnya agak besar. Iya, serat ke uratnya, serat dagingnya agak besar. Iya. Barakallah. Satu lagi ya, alhamdulillah. Ya. Itu tadi disebutkan bahwasanya syaratnya itu adalah hewan ternak itu ya. Apabila ada misalnya unta, kemudian sapi dan kambing itu liar misalnya ada kambing hutan gitu, yang liar atau mungkin sapi yang ada sapi hutan. Ya, kambing gunung yang liar
kita menemukan bulan kita jadikan sebagai korban gimana? Enggak. Jumhur mengatakan itu tidak masuk. Harus bahimatul an'am, hewan ternak. Ada yang punya pendapat semacam itu? Ada. Mau disebutkan nama orangnya? Bahimatul an'am. Yang punya pendapat demikian ialah Al-Hasan bin Saleh. Dia berpendapat yajuz ayyudhhiya bi baqaril wahsh. Al-Hasan bin Saleh berpendapat boleh berkorban dengan sapi liar. Itu juga pendapat Daud al-Zahiri, sapi liar. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang betul dan dikatakan itu ada khilaf yang syadz. Pendapat yang betul adalah pendapat kesepakatan para ulama harus dengan bahimatul an'am, hewan ternak. Nggak masuk. Korban artinya nggak masuk. Harus onta, sapi, kambing. Kuda halal, tak haram. Apa yang haram? Biral. Kalau keledai Cina. Nama hewan hakaza. Tapi salah. Barakallahu. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan tentang masalah hewan kurban. Dan insyaallah kalau ada waktu pada kesempatan malam besok, ya mungkin tausiah lagi. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Baik, karena kita punya pertemuan satu kali lagi malam besok. Nakafirullah subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.